أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, sehingga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di dalam majlis yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan. Kali ini kita akan membahas bab syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Ada 3 hadis yang akan kita keluarkan di dalam bab ini. Waalaikumsalam. Tafadhal, silakan. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis yang pertama bunyinya adalah iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60-an cabang. Kalimat bid'un dalam bahasa Arab itu baina isnaini wal ashar,
Ada yang menyebutkan baina isnaini wa tis'a. Jadi yang disebut bid'un itu bilangan antara 2 sampai 10 atau 2 sampai 9. Maka artinya iman itu ada 62 sampai 70 cabang. Di dalam riwayat yang lain, kalau kita bicara riwayat yang lain, beliau juga pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60-an cabang dan atau 70-an cabang. Jadi para ulama ketika membahas tentang kalimat bahwa iman itu ada 60-an cabang atau 70-an cabang, maka mereka menyimpulkan bahwa intinya adalah al-imanu yashtamilu ala a'malin katsiratin mutanawwi'ah. Iman itu melingkupi berbagai amalan-amalan yang banyak dan bermacam-macam. Yang pertama yang kita akan bahas, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu tidak hanya membenarkan di dalam dada, di dalam hati. Maka kita mengenal arti iman di situ adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu ruang lingkupnya adalah mulai dari hati dengan membenarkan, lalu kemudian mengikrarkan dengan lisan, kemudian wal a'malu bil jawarih, dan membuktikan iman itu dengan amal-amal perbuatan. Jadi tidak benar apa yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah misalnya. Mereka berpendapat bahwa iman itu sudah sempurna tanpa amalan. Jadi mereka punya keyakinan iman tidak menuntut amal perbuatan. Mereka mengatakan bahwa amal perbuatan tidak ada kaitannya dengan iman. Ibadah tidak ada kaitannya dengan iman. Begitu pula maksiat tidak akan mempengaruhi keimanan. Ini akidah sesat. Sehingga kemudian mereka meyakini bahwa yang namanya iman cukup yakin dalam hati. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berkeringat-keringat untuk melakukan ibadah, cukup eling katanya, cukup ingat Tuhan. Ini akidah yang batil. Jadi hadis ini membantah itu semua.
bahwa iman itu ada beberapa cabang melingkupi apa yang ada di dalam hati, lisan, dan amal perbuatan. Wa minha, kalau mau dibagi-bagi, di dalamnya ada bahwa aktualisasi iman itu pertama adalah qaulul qalbi, perkataan hati. Yang kedua, amalul qalbi, amalan hati. Yang ketiga, amalul lisani, amal dengan lisan. Yang keempat adalah amalun bil jawarih, amalan anggota badan. Jadi kalau kita melihat ini, melingkupi iman itu aktualisasinya menjadi 4. Ada perkataan hati disebut qaulul qalbi, ada amalan hati disebut amalul qalbi. Apa bedanya? Qaulul qalbi dengan amalul qalbi, bedanya di mana? Kalau qaulul qalbi itu perkataan hati, kalau amalul qalbi amalan hati. Bedanya di mana? Qaulul qalbi, perkataan hati, itu wujudnya adalah pembenaran, keyakinan. Ketika seseorang menuntut ilmu, tadabbur bi ayatillahi syar'iyyah wal qauniyah, dia mentadaburi ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang ada di dalam Quran maupun hadis atau dalam alam semesta, maka ketika dia melihat itu bertambah imannya. Nah, itulah namanya qaulul qalbi, perkataan hati, keyakinan. Kalau amalul qalbi, amalan hati, itu bentuk konkretnya orang yang yakin. Tawakal, ikhlas, sabar, syukur, ridha, cinta, harap, takut, itu namanya amalul qalbi. Jadi kita bisa bedakan begitu. Lalu ada amalul lisan, amalan lisan. Apa bentuknya amalan lisan? Ketika seorang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia kemudian membaca Al-Quran, berzikir, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya, itu namanya amalul lisan. Bercengkrama, bercanda dengan istri, itu amalan lisan tuh. Candanya suami kepada istri itu bukan sia-sia. Bahkan dustanya suami kepada istri dalam menyemai cinta bukan termasuk dosa. Ini amalan lisan tuh. Nah, ini kadang bagi bapak-bapak, para laki-laki ini pelit mulutnya. Memang laki-laki jarang ngomong, cuma kadang pelit memuji istrinya. Mulutnya jarang muji, padahal itu juga termasuk amalan lisan, berpahala itu. Menyenangkan, menggembirakan anaknya, istrinya, orang tuanya dengan lisan yang manis, tutur kata yang sopan, menyejukkan. Nah, itu ibadah juga.
itu amalan lisan. Baru kemudian amalul jawarih, amalan anggota badan. Cuma kalau kita bicarakan di dalam hadis, itu dimensi 60-an cabang ini tidak dijelaskan seluruhnya. Di dalam hadis ini misalnya Nabi hanya mengambil contoh al-haya syu'batum minal iman. Malu itu merupakan cabang keimanan. 60-an cabang, salah satunya adalah malu. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya syu'batun minal iman. Kata Rasul, iman ada 60-an atau 70-an cabang. Yang tertinggi qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan duri, halangan, bahaya di tengah jalan. Jadi Nabi cuma menyebutnya yang paling tinggi, paling rendah. Nah, di tengah-tengahnya sekitar itu ada al-haya, yaitu rasa malu. Sisanya tidak disebutkan secara ifsal, tidak disebutkan secara tafsil, secara rinci. Apa itu 60-an cabang itu? Kenapa? Di sini pelajaran utamanya bukan kita mengarang. Ada sebagian ulama yang membuat ijtihad, memenuhi 60-an cabang itu dimasukin perbuatan apa, perbuatan apa, perbuatan apa. Tapi ini nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya ya. Kalau sudah nggak ada dalilnya gimana? Ya orang ngarang-ngarang gitu pasti akan berbeda-beda, pasti akan, semua orang punya sudut pandang masing-masing. Maka yang selamat apa? Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, kata Qadhi Iyad, ya, yang paling terbaik adalah tidak merinci bila tidak ada dalil. Pahami aja global bahwa memang ada 60-an atau 70-an cabang. Bisa jadi memang pas 60-an atau 70-an cabang, atau Rasul hanya menginginkan membahas itu bahwa cabangnya banyak gitu. Karena kalau kita merinci dengan pendapat kita sendiri, akan terjadi masalah nanti. Makanya kalau kita bicarakan bahwa iman itu ada cabang-cabangnya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka kekufuran pun ada cabang-cabangnya. Balance, seimbang. Iman ada cabang-cabangnya, kekufuran juga ada cabang-cabangnya. Iman ada cabangnya, kemunafikan pun ada cabang-cabangnya. Kadang ada pertemuan, ada bahasa kitanya irisan. Contohnya gimana? Iman ada cabang, kemunafikan ada cabang. Ada cabangnya, ada irisannya di sana. Contoh, misalnya ketika Nabi bersabda, alamatun nifaq
Tanda-tanda kemunafikan itu salasa. Ada 3. Idza hadasa kadzaba. Dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Ini irisan. Ciri orang munafik, ciri kemunafikan ada 3. Berkata dusta. Kira-kira ada nggak orang Islam yang dusta? Banyak. Berarti gimana? Ada orang beriman itu, dia lepas cabang keimanannya, masuk cabang kemunafikannya. Muslim statusnya, tapi ada cabang kemunafikan di dalamnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia ingkar. Siapa di antara kita yang dia tepat waktu terus kan? Kadang janjinya jam berapa, datangnya jam berapa. Datang jam 7, muncul jam 9. Ya, janji jam 7, muncul jam 9. Kan janji itu. Banyak di antara kita. Diberi amanah dia khianat. Berapa banyak orang Islam diberi amanah khianat? Banyak. Makanya tadi itu, iman ada cabangnya, munafik juga ada cabangnya, ada irisannya. Jujur itu bagian dari iman, dusta bagian dari munafik. Kalau orangnya jujur berarti benar imannya. Kalau dia tidak jujur, dusta, dia beriman tapi ada kemunafikan amalannya. Dia melakukan cabang-cabang kemunafikan. Itu yang bisa dipahami dari redaksi awal. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Karena kita lagi fokus ngaji kitab, hadisnya langsung di sini kita menggunakan yang ada di dalam kitab, berarti langsung al haya syu'batun minal iman. Walaupun ada riwayat lain ya, tadi a'laha qaulu la ilaha illallah, adnaha imatatul adha anit thariq, itu di dalam riwayat lain dari kitab ini. Tapi dalam kitab ini langsung wal haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan. Hadza yadullu ala fadlihi wal haya amalun qalbi yab'asul 'abdu ala tahlihi bi kulli ma yamdahu. Malu itu amalan apa, Pak? Malu itu perkataan hati, amalan lisan, apa amalan anggota badan? Betul, itu adalah amalan hati. Wal haya amalun qalbi. Malu itu amalan hati. Malu itu sumbernya di sini amalan hati. Memang para ulama menyebutkan ada malu yang disebut al-haya at-tabi'i. Malu yang sifatnya adalah tabiat atau naluri. Ada orang tuh terlahir pemalu. Ada. Dia belum tentu amalan hati. Kenapa? Orang kafir saja bisa malu. Ada nggak orang kafir yang pemalu? Ada. Dia secara tabi'i, secara tabiat, nalurinya pemalu. Ada.
Tapi yang dimaksudkan di sini bukan al-haya'ut tabi'i, tapi al-haya' minal imani. Haya, malu yang sumbernya dari iman. Bedanya di mana? Bedanya dilihat dari tujuannya. Malu yang imani itu tumbuh seiring dengan imannya yang tumbuh, ilmunya yang tumbuh. Pertama kita contohkan, afan untuk akhwat ummahat. Dulu di masa jahiliyah belum pakai hijab. Zaman dulu sulit kita menemukan orang pakai hijab syar'i, apalagi pakai niqab. Dulu sangat sulit. 20 tahun yang lalu orang yang sudah pakai jilbab, bahasanya kan dulu jilbab kerudung, itu sudah sopan, itu sudah soleha. Walaupun masih menampakkan lekuk tubuhnya. Malu enggak? Enggak malu, zaman itu memang biasa begitu. Tambah hijrah, tambah ilmu, tambah ketemu dengan orang-orang salehah lain, tambah tumbuh ibadahnya, tumbuh imannya, lihat ilmu. Oh, ternyata hijab syar'i itu dia bukan hanya kerudung atau jilbab. Sebenarnya jilbab itu pakaian utama ya. Yang kerudung itu namanya himar. Jadi bukan hanya himar, tapi adalah menutupi seluruh tubuhnya, tidak menampakkan lekuknya, tidak transparan, tidak menarik perhatian. Makanya dengan ilmunya tumbuh sifat malunya. Kalau tidak pakai hijab syar'i masih ada lekuk tubuh malu. Jadi itulah al-haya al-imani, malu yang imani, sumbernya dari iman. Jadi gimana? Cara membedakannya dilihat dari tujuannya. Dia kalau memang malunya karena Allah, maka itulah al-haya al-imani, bukan al-haya tabi'i, malu karena tabiat. Ilustrasi lagi, orang Jepang pemalu nggak? Orang Jepang pemalu. Orang Jepang itu sopan, ngambil makanan saja harus izin, malu mereka. Pakaiannya juga harus sopan, ketemu orang juga memang harus juga baik. Contoh sederhana, itu malu tabi'i itu. Tapi ketika mereka sendirian, ketika mereka berduaan dengan lawan jenisnya, ketika dia kemudian di usia lebih dari 14 tahun pacaran, berzina, malu nggak dia? Nggak malu, bahkan tak tahu malu kan? Ya, Jepang tidak tahu malu. Maka oleh karenanya kalau kita bicarakan dari ini, al-haya al-imani, ini sumbernya dari iman. Perasaan yang tumbuh malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia benar imannya malu sama Allah, tiap hari dia diberi rezeki sama Allah, tiap hari dia dikasih nikmat oleh Allah, nikmat kehidupan, nikmat bernapas, nikmat melihat, nikmat mendengar. Tapi matanya, pendengarannya, nafas yang dia bisa bernafas itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Malu dia sama Allah. Akhirnya, aduh saya malu sama Allah, tidak maksiat.
Ketika dia meyakini bahwa dia hidup bergantung pada Allah, nikmat yang Allah berikan tiada henti, tiada jeda, tidak pernah berkurang daripada kebutuhan dirinya. Tapi kalau dia melaksanakan ibadahnya nggak khusyuk, ibadahnya main-main, ibadahnya menggugurkan kewajiban, malu sama Allah. Ibadahnya asal-asalan, malu kan? Ada orang digaji, kerja digaji, gajinya utuh, full, tapi kerjanya malas-malesan, malu. Sederhana. Sama dengan keimanan kita, malu kepada Allah. Allah kasih kita nikmat bercurah-curah, tapi kalau ibadah kita payah, ibadah kita main-main, ibadah malas-malesan, malu sama Allah. Nah, malu kayak gini nih, itulah malu imani, malu yang sumbernya dari keimanan. Al-haya syu'batun minal iman. Malu jenis ini adalah malu yang cabang dari keimanan. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil hayat. Jadi kata Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika marra, melewati ala rajulin minal ansar, melewati seseorang dari kalangan Ansar, penduduk asli Madinah berarti. Wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Laki-laki Ansar ini sedang menasihati saudaranya untuk atau dalam urusan malu. Jadi Nabi lewat, ketemu ada sahabat Ansor lagi ngasih nasihat kepada saudara kandungnya agar punya sifat malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul sallam, da'hu, biarkan dia, fa innal haya minal iman. Karena sesungguhnya malu itu bagian dari keimanan. Apa faidahnya dari hadis ini? Faidahnya besar. Kita harus punya sifat malu. Kalau kita tidak punya tabi'i, maka hendaknya kita punya malu imani yang paling penting. Waktu masuk isya kita pending terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan ba'da isya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan di pembahasan Syu'abul Iman di hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua ini menguatkan pertama yang memang harus kita pahami adalah bahwa malu al-haya al-imani ini adalah merupakan sesuatu yang harus ada. Harus ada. Sehingga bagi kita orang-orang yang beriman mesti harus punya sifat
malu. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga, kita tuntaskan saja. Hadis Imran bin Husain qala, hadis riwayat Imran bin Husain, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya, fihi annal haya yad'u li kulli khairin wa 'aqibatuhu hasanatun fid dunya wal akhirah. Rasa malu, mau dia malu yang sifatnya tabi'i atau dia imani, itu pada hakikatnya adalah mengundang kebajikan. Dalam aspek tabi'i saja, malu itu mendatangkan kebaikan. Jadi ketika ada seorang punya sifat malu karena tabi'i, dia misalnya keluar rumah malu, ada anak gadis, dia malu kalau keluar rumah, ini tabi'i, belum imani. Itu bagus bagi dia. Kenapa? Karena ayatnya bunyi waqarni fi buyutihin. Hendaklah bagi para wanita tetap di rumahnya. Artinya apa? Bagi wanita, selamatnya wanita itu ya di dalam rumah. Atau di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza kharajatil mar'ah. Jadi kalau perempuan itu keluar rumah, istashrafaha syaitan, maka setiap dia keluar rumah diikuti oleh syaitan, sehingga syaitan menghiasinya nampak indah di pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi makanya wanita itu ya selamatnya di rumah. Jadi kalau ada wanita atau anak gadis malu keluar rumah, secara tabii saja, karena memang pemalu, itu baik baginya. Jadi kalau kita lihat bahwa malu itu secara tabii bagus. Apalagi malu tabii dibalut dengan malu imani, al-haya al-imani, malu yang sumbernya dari iman, malu yang syar'an, yang ada dalam bentuk syariat. Itu apa? Yakni tarkul munkar, meninggalkan kemungkaran, dan juga melakukan amal yang ma'ruf. Jadi malu itu perisai, kajunnah, seperti benteng bagi orang beriman. Dari apa? Dari kemaksiatan. Makanya ketika seorang punya sifat malu, dia meninggalkan kemungkaran.
malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam tataran malu ini ada di dalamnya sifat malu imani itu muraqabah wa musyahadah. Merasa Allah mengawasinya dan merasa bahwa seolah-olah dia melihat Allah. Jadi orang punya sifat malu imani itu asalnya dari muraqabah, merasa diawasi Allah. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, itu sedang tidak tahu malu dia sama Allah. Kenapa dia tidak tahu malu sama Allah? Tidak merasa diawasi Allah. Dia bisa saja aman dari pandangan manusia. Dia bisa saja aman dari penglihatan orang yang mengenalnya. Misalnya dia di dalam kota atau di negerinya, dia malu tuh kalau ketahuan berbuat jelek. Tetapi ketika dia di luar kota, ketika dia di luar zona wilayahnya, ketika tidak ada yang mengenalnya, dia tenang-tenang saja berbuat maksiat, itu tidak tahu malu dan tidak merasa diawasi Allah. Padahal dimanapun dia berada, tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Itu loh kenapa malu jenis ini disebut malu imani, karena bersumber dari keyakinan bahwa Allah melihatnya. Sampai-sampai kalau kita lihat di dalam literatur, ada seorang sahabat, siapa namanya? Uthman bin Affan. Kalau kita bicara sahabat yang malu, itu ada namanya Uthman bin Affan. Beliau ini memang punya sifat malu tabi'i, ditambah ada malu secara imani, berkumpul sehingga beliau ini seorang yang sangat pemalu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari pula ada satu kisah diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Nabi sedang berbincang-bincang dengan Aisyah, lalu datanglah Abu Bakar ayahnya Aisyah. Sedangkan kata Ibunda Aisyah, Rasulullah saat itu sedang duduk di atas sarirnya, di atas pembaringannya, dalam kondisi betisnya tersingkap. Maka ketika Abu Bakar kemudian masuk minta izin, lalu diberikan izin, Rasulullah SAW tetap dalam posisi tidurnya atau duduknya dalam kondisi betis yang tersingkap, lalu bicara dengan Abu Bakar. Abu Bakar selesai, lalu datanglah Umar bin Khattab, diberikan izin untuk masuk. Umar masuk ke dalam bilik Rasulullah SAW. Rasul masih tetap duduk atau dalam kondisi berbaring, betisnya kelihatan, betisnya. Rasul tidak bergerak, masih di situ. Umar pulang. Lalu kemudian datanglah Utsman bin Affan. Dari suaranya dia mengatakan untuk izin masuk. Rasul segera bangkit, membenahi sarirnya, membenahi izarnya, sarungnya, menutup betisnya, hingga Utsman masuk ke bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasul, ketika ayah saya Abu Bakar masuk, kau sedang tidur-tiduran, betismu tersingkap, kau diam saja. Begitu pula Umar. Tapi kenapa ketika Utsman masuk, engkau segera menutup betismu, engkau bangkit membenahi cara tidurmu?" Maka kata Rasulullah SAW,
wahai binti Abi Bakar, wahai anak perempuannya Abu Bakar, ya bintas Siddiq, bagaimana mungkin saya biasa-biasa saja kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Jadi Rasul mengatakan, bagaimana saya nggak malu ketemu Utsman dalam kondisi begitu. Malaikat saja malu kalau ketemu Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan sosok yang pemalu, baik tabi'i maupun imani, malu secara syar'i. Cuma memang kalau kita lihat apakah berlebihan kalimat al-haya la ya'ti illa bi khair. Tidak berlebihan. Malu itu semuanya baik. Tapi memang ada malu yang tidak pada tempatnya. Ada. Tapi bukan berarti jelek. Tapi tidak pada tempatnya. Apa itu? Ketika seseorang dia punya wewenang, dia punya jalan untuk memberikan kepadanya atau memberikan kepada orang-orang di sekitarnya nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, dia enggan melakukannya karena malu. Ini malu bukan pada tempatnya. Tidak mesti tercela, tetapi bukan pada tempatnya. Artinya bukan dosa gitu, tetapi tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena dalam urusan amar ma'ruf, berdakwah, kemudian juga menyampaikan nasihat, ini tidak boleh kita merasa malu, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama malu pula di dalam menuntut ilmu. Imam Mujahid berkata, la yata'allamul ilma mustahiyun wala mustakbirun. Tidak akan sukses seorang yang menuntut ilmu. Siapa mereka yang tidak akan sukses menuntut ilmu? Yang pertama adalah mustahiyun, orang yang malu kalau menuntut ilmu. Ada kajian, tidak mau datang, malu. Nah, itu nggak akan sukses belajar ilmu agama. Mau belajar bahasa Arab, malu, nggak akan sukses menuntut ilmu. Mau belajar tahsin, malu, itu nggak akan sukses dia sebagai seorang yang menuntut ilmu. Artinya orang yang menuntut ilmu jangan beralasan malu. Jangan. Misalnya kita jarang hadir, aduh malu saya sudah 3 kali nggak hadir. Kalau saya datang saya malu. Nah, itu godaan setan itu. Jangan malu, datang aja. Ya, datang aja. Yang kedua, orang yang nggak akan sukses menuntut ilmu itu mustakbir, orang yang sombong, orang yang rasa ilmunya udah banyak, orang yang rasa ngajinya udah lama. Nah, itu nggak akan sukses itu. Jadi orang yang nggak akan sukses menurut ilmu agama. Yang kedua, orang yang sombong, ya, dia tidak akan sukses karena ketika dia menurut ilmu, dia sudah menyombongkan dirinya. Nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 2 ulama besar di dalam bab syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada Pak? Silakan.
tidak memakai pakaian yang tidak baik. Dia bilang, gimana lagi, gimana? Gimana? Udah dibilangin. Udah dibilangin. Pakai pakaian yang begitu. Gimana lagi, katanya. Ayo. Oh gitu. Kadang-kadang pakaiannya gimana? Kita yang udah ngerti, katanya ngalah terus. Iya. Jadi berantem kalau di rumah mas tahu. Berantem terus. Kalau baik, kasih apa mereka terus saya. Jadi kadang-kadang kalau ini. Nabi bersabda, wa ma umirtu illal balagh. Tidaklah aku diperintahkan melainkan untuk menyampaikan. Jadi tugasnya antum menyampaikan. Hasil itu urusan Allah. Jadi sebagai adik tetap mengingatkan, tidak apa-apa tiap hari. Tapi ya kadang kita disentak juga tetap. Ya nggak apa-apa. Daripada kita diem. Disentak ya. Ya memang dakwah di tengah keluarga itu nggak gampang. Makanya dakwah di tengah keluarga itu butuh treatment khusus, butuh cara khusus memang. Ya sederhana, Nabi saja ketika berdakwah kepada ashirah, kepada kerabat beliau, paman, bibi, sepupu, itu Nabi punya banyak rintangan. Bahkan apa? Abu Lahab, paman beliau, malah jadi musuh. Kurang apa coba? Makanya untuk bisa meringankan beban kita, bebannya jangan hasil. Beban kita adalah ada ilmu yang kita punya. Tugasnya menyampaikan. Urusan bagaimana dia sadar, dapat hidayah, itu di tangan Allah. Tapi bukan berarti cuma nyampaikan saja. Ada tadi treatmentnya khusus, cara khususnya. Sama keluarga itu pertama, al-ihsanu qoblal bayan. Cara yang pertama itu kata para ulama, berbuat baiklah sebelum menjelaskan. Mbaknya, kakaknya seneng apa nih? Sebagai adik ngasih sesuatu, memberi kebaikan kepadanya dulu. Ketika dia menerima kebaikan, barulah al-bayan, penjelasan masuk. Ini kalau di rumah ngeselin, udah gitu ngerepotin, tiga pelit, ujug-ujug nyuruh pakai hijab, nggak bisa. Maka treatmentnya al-ihsanu qoblal bayan. Berbuat baik dulu. Kalau keluarga itu pokoknya sebelum ngomong sesuatu kita menebar kebaikan. Yang kedua, al-qudwah qabla da'wah. Memberi keteladanan sebelum berdakwah. Keteladanan dalam apa? Sehari-hari. Ibadah, akhlak. Artinya bukan kita mau di riya atau dipuji orang, enggak. Ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita ngaji, itu harus ada hasilnya. Akhlaknya lebih terpuji, lebih sopan, lebih baik. Di rumah juga ngaji, baca Quran, itu ada perubahan-perubahan yang bisa dilihat. Makanya ketika kita bicara, orang juga oh iya dia sudah melakukannya. Jadi setelah berbuat baik, yang kedua memberi keteladanan, yang ketiga sabar dan lembut.
Sama keluarga itu lembut, sabar. Lembut, sabar. Lembut itu saat menyampaikannya, jangan kasar. Sabar menunggu hasil, jangan menyerah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau masih tahu teman itu tentang suruh itu malah muslim itu kata Suruh urus apa? Sop itu pas Saf. kawan udah akrab disuruh ngapet itu sampai sekarang mau muslim saya Musuhin. dalam pendada gitu ya. Tapi jangan injek-injekan tapi Pak. Ya memang satu yang harus kita pahami, memang meluruskan shaf bukan syarat sah, tapi bagian dari sunnah. Di sini memang ikhtilaf. Jadi kalimat i'tadilu, sawu, luruskan, samakan, ini memang interpretasinya beda-beda. Ada yang memang suruh rapat. Ayo mata kaki ketemu mata kaki, pundak ketemu pundak, nempel. Tapi memang tidak semua pendapat ulama meratakan, menyamakan itu harus nempel. Makanya mazhab Syafi'i terutama itu memang tidak mesti ditempel. Yang penting lurus dan sama. Tapi nggak apa-apa Pak, ajak aja, luruskan, rapatkan. Kalau dia nolak, ya udah gitu aja. Jadi tidak sampai kejadian di suatu masjid urusan shaf, sholatnya ndak khusyuk, main cubit-cubitan. Beneran itu ada, main injek-injekan itu. Itu sholatnya malah ndak khusyuk jadinya. Jadi mungkin kita bisa upayakan pertama dengan edukasi. Artinya kalau memang problemnya adalah syubhat itu artinya problemnya adalah ilmu, maka obatnya jangan pakai nafsu, obatnya adalah dengan ilmu, diskusi. Kita menyampaikannya berdasarkan ilmu, ada ayatnya, ada hadisnya misalnya, yang kita ketahui ini loh yang benar. Jadi sebelum praktek ada diskusi dulu, apalagi kalau akrab sambil ngopi enak. Kalau setelah diskusi masih kekeh, ya udah, berarti itulah pilihannya. Ya Allah alam bisa. Jangankan di situ Pak. Dulu waktu masih kuliah itu di Jakarta ada syekh dari mazhab Syafi'i. Ya memang nggak mau nempel, nggak mau Pak. Kenapa? Dia punya alasan. Kalau nempel terlalu rapat, tidak bisa tawaruk. Susah untuk tawaruk, duduk tawaruk. Apalagi kalau badannya seperti yang di depan. Maka pilihannya, anu sering tuh, nggak tawaruk tapi iftirash. Kenapa? Karena salah satu di antara iman kita adalah meringankan supaya tidak menyakiti saudaranya sampai dalam urusan sholat. Kalau saya paksain tawaruk, kira-kira samping kiri saya ini gimana gitu? Menahan berat 102 kg. Ya itu makanya kita harus berlapang dada. Karena bagi orang mazhab Syafi'i itu kalau dia tahiyat akhir mesti tawaruk gitu. Kalau kita kan santai, bisa tawaruk, bisa iftirash. Kalau mazhab Hanafi harus iftirash. Kalau kita fleksibel, bisa tawaruk, alhamdulillah, nggak bisa iftirash. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Monggo. Antum duluan, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau menghadapi orang sekitar kita yang membantu kerja atau tetangga, ada suka, ada benci gitu. Nah,
Nah, kita gimana sih ngadepin mereka yang apa kita cuekin aja udah lah itu. Sebelum saya nggak jelas bagaimana gitu. Selalu terus kita mereka cukup Pak. Masya Allah. Apa? Ada ayat begini. Allah berfirman, "Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Sungguh kami menjadikan setiap nabi itu punya musuh. Nabi loh punya musuh. Semulia-mulianya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya terpuji, baik, dermawan, masih banyak yang benci. Artinya gimana? Artinya apalagi kita. Orang sebaik Nabi saja tidak semuanya suka sama Nabi. Maka bukan tugas kita memastikan semua orang suka. Dan jangan pernah punya planning supaya disukai oleh semua orang. Yang penting apa? Yang penting berada di atas kebenaran. Kita hidup bukan atas penilaian orang lain. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, jika engkau mencari ridho manusia, maka engkau mencari sesuatu yang tidak akan pernah kau dapatkan. Gak bisa. Setiap kita pasti punya orang yang tidak menyukai. Pasti itu. Di lingkungan kerja ada aja, di lingkungan ngaji aja ada kan orang yang nggak cocok satu sama lain, bahkan ada yang saling membenci, ada aja. Makanya pepatah Arab mengatakan kalamun nasi la yantahi, ya, pandangan orang, penilaian orang, omongan orang itu nggak ada habisnya. Udah fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya ada masukan, kan kadang gini ya, kata Imam Ibnu Qudamah, kita itu muhasabah itu dengan 3 cara. Pertama, kita muhasabah dengan diri kita sendiri. Setiap hari kita berpikir, kita menanyakan pada diri kita apa yang telah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan. Kalau itu baik, kita lanjutkan dan tingkatkan. Kalau jelek, kita tinggalkan. Itu tiap hari kita muhasabah tuh. Muhasabah yang kedua, muhasabah dengan saudaranya. Nabi bersabda, al-mu'minu mir'atun akhi. Orang beriman itu cermin bagi saudaranya. Prakteknya gimana? Ketika masing-masing kita nggak bisa muhasabah dengan diri kita karena kita punya blind spot, titik buta, maka kita butuh cermin. Kita nggak bisa mengetahui, kita nggak bisa ngelihat, telinga kita saja nggak bisa, Pak, kalau nggak melalui bantuan cermin. Itu titik buta. Ini telinga ini titik buta. Kita nggak bisa lihat kalau nggak bercermin. Maka sama dalam hal kebaikan dan keburukan. Kita butuh saudara kita untuk bercermin. Bercermin. Kita tanya pada saudara kita, ausini, nasihati aku. Nanya, apa yang harus saya perbaiki? Sekali berUmar bin Khattab, sekali berkhalifah yang kedua, sudah jadi Amirul Mukminin. Orang menyebutnya khairun nasi ba'dan Nabi wa Abu Bakar. Ini sebaik-baik manusia setelah Rasul dan Abu Bakar itu ya Umar. Tapi Umar datang ke siapa? Ke saudaranya Hudzaifah bin Al-Yaman.
Dia datang ke Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, berilah nasihat kepada saya. Jika engkau melihat apa yang perlu saya perbaiki, maka dengan senang hati saya ingin mendengarnya dan saya akan berusaha perbaiki." Hudzaifah mikir-mikir, kayaknya nggak ada Amirul Mukminin. Kata Umar, "Coba pikirkan lagi." Akhirnya Hudzaifah berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya menemukan satu hal yang ada pada dirimu yang mestinya kau bisa memperbaikinya." Coba, luar biasa. Ini ngomong kepada pemimpin, Pak. Apa coba? Kata Hudzaifah, "Ya Amirul Mukminin, saya melihatmu makan dengan 2 lauk. Seyogyanya sebagai seorang pemimpin menunjukkan keteladanan, mewakili rakyatnya yang menderita." Maka Umar menerimanya, memeluknya. Alhamdulillah. Setelah itu Umar makan hanya dengan 1 lauk saja. Gimana, Pak? Yang ketiga, cara muhasabah itu. Kadang ada teman kita itu kalau dimintai nasihat nggak mau, itu loh masalahnya. Ada teman-teman yang kurang jujur di dalam melihat kesalahan kita, memberitahu kesalahan kita. Alasannya apa? Orang Indonesia itu pekewuh. Maka pakai cara yang ketiga, kata Imam Ibnu Qudamah. Bercerminlah kepada orang yang paling jujur. Siapa yang paling jujur? Musuh kita. Dia yang paling jujur mengumbar kesalahan kita. Kan musuh itu detail banget ngasih mengetahui kesalahan kita kan. Duduk salah saja kalau orang benci itu paham ya. Maka kalau ada orang memusuhi kita, itu juga kita bercermin. Kalau yang membenci kita 1 orang, nggak apa-apa. Ini membenci sekampung. Nah ini problem, berarti harus ada yang diperbaiki. Apa? Dicoba. Oh ternyata saya kurang senyum. Oh ternyata orang tuh salah sangka, saya disangkanya sombong, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ummahat. Apakah membunuh hewan peliharaan tetangga dibolehkan? Kejam juga ini. Pertanyaan ibu-ibu malah serem ini. Hewannya adalah anjing lagi. Jumlahnya banyak serta mengganggu karena mereka membuang kotoran anjingnya di depan rumah kami. Syukran Ustaz. Ini namanya al-jarusu. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, ini adalah tetangga yang buruk. Maka tetangga yang buruk seperti ini, bagaimana sikapnya? 1, bersabar. Kedua, kita tetap menasehatinya dengan lembut. Ada kisah dari Abdullah Imam Hasan Al-Basri. Ini contoh saja ya. Imam Hasan Al-Basri itu dimarah-marah sama orang Yahudi, dikata-katain jelek. Hei Hasan Basri, kamu ini kan ulama, kamu mestinya memahami ada hadis darimu, kebersihan itu dari iman. Kamu ini ulama malah jorok, rumahnya bau busuk, bau kotoran. Imam Hasan Al-Basri sabar. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia gandeng tangannya si Yahudi ini.
yuk ikut saya yuk. Dibawa Yahudi itu di belakang rumahnya. Jadi ketika diperlihatkan rumahnya Imam Hasan Al-Basri itu basah temboknya. Kenapa basah temboknya? Karena pembuangan rumahnya Yahudi yang ada di atasnya ini, dia mengenai rumahnya Hasan Al-Basri. Ditunjukin tuh, yang bikin rumah saya bau. Apa ini? Air kotoran. Dari mana? Ini dari rumahmu. Yahudi ini langsung tergetar hatinya. Bertahun-tahun kamu seperti itu, bersabar karena aku. Maka masuk Islam Yahudi tadi. Ini tetangganya Yahudi bukan? Ya kalau memang mengganggu, laporin Pak RT, nggak apa-apa. Jadi kalau membunuh hewan peliharaannya, gini ya, maaf sekali lagi, anjing nggak salah. Yang dijadikan dalam syariat itu bahwa air liur anjing itu najis mughaladhah, najis berat. Tapi jangan salahkan anjingnya. Anjing nggak salah apa-apa. Dia bukan manusia yang bertanggung jawab. Anjing jangan disalahin. Dan tidak boleh kita membenci anjing, itu nggak boleh. Dasar anjing kamu ini, jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh benci anjing. Kenapa? Ya anjing nggak layak dibenci. Cuman kalau ada air liurnya, kita hati-hati. Jadi jangan salahkan anjing. Begitu anjingnya kesini dibunuh semua. Ini sadisme ini. Ya masih ada cara. Lapor Pak RT-nya. Ya diskusi sama Pak RT ini, gimana Pak RT? Kita dirugikan nih. Bisa itu ditindak nanti. Paling tidak ya dia jaga anjingnya itu. Ya, yang bagus gimana? Kalau punya kemampuan pindah tempat, ya hijrah ke tempat orang-orang beriman, ya kan? Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Cukup saya kira sudah malam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillah alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.